Business Leaders and Intellectual Business Community, kita jumpa lagi dalam CEO Reference. Kali ini kita akan mengambil topik dari Harvard Business Review bulan Agustus tahun 2008 berjudul The Competitive Imperative of Learning. Judulnya nggak jelas, tetapi intinya adalah bahwa bagaimana kita tetap belajar walaupun dalam eksekusi. Kita tahu bahwa banyak orang yang mengatakan once we are involved in the executions, kita seringkali lupa untuk belajar karena kita dikejar oleh performance target yang harus kita capai. Jadi seringkali kalau kita sedang eksekusi, kita akan terlibat dalam continuous work yang kita kejar semata-mata performance, tetapi kita tidak punya waktu untuk belajar sambil melakukan eksekusi tersebut. Nah, ide dari artikel ini adalah di zaman sekarang kita harus tetap belajar walaupun kita tetap melakukan eksekusi. Jadi kita harus membedakan bahwa di dalam masa sekarang itu execution as efficiency yang sebelumnya dikejar, bahwa kalau kita sekali eksekusi kita harus mengejar efisiensi supaya kita mendapatkan result yang terbaik dari segi efisiensi. Tetapi sekarang harus konteksnya berubah, execution as learning. Ya. Apa sih bedanya? Bedanya adalah katanya kalau execution as efficiency, leaders provide answers. Jadi kalau ada masalah, tanya bos, bos will give you answers. Tetapi kalau di dalam execution as learning, leaders set direction. Leaders cuma kasih directions, and then the rest you do it. Kalau ada masalah, you solve by yourself. Ya. Kemudian prinsip perbedaan yang kedua adalah di dalam execution as efficiency, employees follow. Employees follow apa yang sudah digariskan sebagai rencana eksekusi. Tetapi di dalam konsep execution as learning, employees answer. Employees answer setiap masalah di dalam eksekusi tersebut. Ya. Yang ketiga adalah kalau di dalam execution as efficiency, yang namanya work process kita sudah tentukan di awalnya. Jadi sudah set up di awal work process seperti apa yang kita ingin untuk lakukan, dan lakukan dulu. Lakukan sampai selesai, harus menuju target yang diinginkan. Tetapi kalau di dalam execution as learning, work process didesain di awal untuk memberikan arah, tetapi tidak harus dipatuhi 100% seperti itu. Boleh bikin deviasi, ya. Karena itu work process cuma tentatif. Yang keempat, new work process is infrequent. Jadi kalau kita lihat kalau di dalam execution as efficiency, kita lakukan hal yang sama berulang-ulang, baru misalnya pada akhir tahun kita review, pada akhir semester kita review work processnya itu sudah benar atau belum, apa yang harus ditingkatkan. Tetapi jika kita ambil learning execution as learning, maka setiap hari work process itu akan bertambah karena mendapatkan input dari learning tersebut. Jadi tidak menunggu 1 tahun baru di-review, sama seperti kita umumnya mungkin mereview work process setahun sekali atau paling banyak 6 bulan sekali, tetapi ini sebagai continuous improvement of the execution itself. Di dalam contohnya itu seringkali dicontohkan juga bagaimana Toyota itu terus-menerus improve mereka punya proses, memberikan otonomi kepada anak buahnya untuk menemukan kesalahan, kemudian mengimprove prosesnya yang bisa di-compare dengan pabrik-pabrik mobil di Amerika yang umumnya melakukan evaluasi work process dalam kurun waktu mungkin setahun sekali. Kemudian di dalam execution as efficiency itu one way feedback. Jadi bos sudah menentukan ini proses yang harus dilakukan, performance yang harus dicapai, kemudian at the end of the process, bos memberikan masukan, mana yang sudah dicapai, mana yang belum. Sedangkan di dalam proses execution as learning, two ways feedback. Jadi sambil jalan, employee pun memberikan masukan work process ini mana yang nggak masuk, yang nggak fit di dalam keadaan lingkungan yang sekarang yang berubah-berubah. Kemudian Kemudian tadi yang seperti tadi prinsip yang pertama, kalau ada problems, ask the boss. Ya.
Sedangkan kalau execution as learning, kalau ada problems, let's solve together. Dan yang terakhir, yang juga penting adalah di dalam proses execution as efficiency, fear atau ketakutan itu part of the word yang diperlukan. Karena orang dibuat sedemikian rupa sehingga takut tidak mencapai target yang diinginkan. Ya, bukan takut harus takut beneran, tetapi dibikin concern bahwa concern mereka adalah capai the target. Tetapi di dalam execution as learning, fear itu tidak boleh. Fear atau ketakutan akan membuat proses execution as learning lumpuh. Karena orang harus diberikan kebebasan untuk dinilai bukan hanya pencapaian target, tetapi juga bahwa dia can contribute buat learning process. Jadi ini perbedaannya antara execution as efficiency dan execution as learning. Oke, di sini kita punya Pak Hasan Sujono. Kita tahu Pak Hasan Sujono seorang yang diakui genius. Beliau adalah lulusan Harvard Business School dan beliau dulu yang memimpin Sempati sehingga menjadi perusahaan airline swasta yang sangat disegani saat itu dan juga banyak mendapat awards. Beliau juga pernah duduk sebagai ketua yayasan dari Yayasan President University, Pak ya. Dan beliau banyak involved di dalam President University, kemudian segala macam anak perusahaannya. Beruntung sekali kita punya Pak Hasan di sini untuk kita discuss tentang execution as learning, karena Pak Hasan adalah orang yang sangat suka untuk belajar dan sangat suka untuk mengevaluasi tentang pembelajaran dan juga leadership. Dan juga one thing is very important, Pak Hasan is very strong in lateral thinking. Jadi sometimes saya cukup terkejut kalau Pak Hasan mengemukakan pendapatnya tentang satu masalah bahwa dia bisa melihat dari sudut yang sangat berbeda dengan pandang orang yang melihatnya pada umumnya. Pak Hasan, what do you think about this execution as learning? Is this a good thing or is just cuma fancy thing, cuma buat bikin artikel aja, Pak? Terima kasih Dr. Bayu. Saya lihat ini sebetulnya learning itu, execution as learning itu mungkin lebih mencerminkan taktik perang militer yang baru, paradigma militer yang baru. Jadi semakin hari semakin bisnis itu mendekati perang militer. Tapi bukan perang militer di gurun pasir yang bebas atau di lapangan luas atau di laut luas, tapi bisnis itu seperti perang di yang namanya urban guerrilla warfare. Dan kita sering sekali mendengar baik di film-film perang Hollywood maupun kita baca artikel-artikel bahwa semua keberhasilan militer itu umumnya dicapai karena orang-orang di lapangan. Jadi mereka yang ditugaskan untuk bertempur itu satu, memantau keadaan, observe. Kemudian kedua, mereka learn. Dan yang ketiga, mereka adapt, menyesuaikan diri. Dan akhirnya mereka, dan yang ini yang sebabnya mereka akhirnya unggul adalah karena mereka improvisasi. Jadi sebetulnya kelihatan benar bahwa it's muddling through ya. It's a process of muddling through, bahwa keadaan di lapangan bisa sangat dinamis, bisa sangat liquid, sehingga banyak hal-hal yang dibawa sebagai perintah dari markas besar menjadi nggak berlaku. Interesting, Pak ya. Malah justru di militer yang kita tahu sangat command oriented, justru di lapangan justru sangat decentralized begitu, Pak ya. Karena it's about life or death, Pak ya. Iya, jadi kalau kelihatannya kalau Pentagon atau maupun think tank yang lain lagi mempelajari keberhasilan militer yang spesifik, itu mereka selalu melihat bahwa ada kemampuan orang-orang di lapangan untuk ya tadi memantau, belajar, adaptasi dan improvisasi. Nah, dan itu saya rasa kadang keadaan bisnis sekarang pun demikian, apalagi karena kita semakin hari semakin semua bisnis menjadi bagian daripada knowledge business.
even mau kita jualan martabak, yang tadinya mungkin semua tukang martabak akan beli telurnya dari pasar. Nah sekarang tukang martabak yang pinter, dia akan cari dulu di internet atau dari melalui SMS harga yang paling bagus, siapa yang bisa memberikan kredit yang paling baik, sehingga dia mempunyai daya saing yang lebih baik daripada teman-teman di satu deretan jalan itu juga. Jadi every business is becoming atau more and more. Tempat martabaknya bisa dilihat pakai Google Earth gitu ya. Betul. Atau ada fasilitas chatting Wi-Fi atau apa gitu ya. Nah, jadi martabak sambil wifi gitu sekitarnya. Jadi itu knowledge economy itu udah menjalar ke semua bidang, termasuk yang normal brick and mortar business juga sekarang mau nggak mau knowledge content itu semakin hari semakin tambah, dan itu nggak mudah untuk kemudian dibakukan dalam set operating procedures yang kaku. Sehingga diperlukan manusia-manusia yang memang mampu mengadaptasi diri dengan keadaan. So you think that this concept is good, Pak ya? Memang diperlukan saat ini seperti ini ya? Semakin hari semakin diperlukan. Semakin hari semakin akan diperlukan. You know that in this Indonesia ini seringkali terlambat lah dalam adapt something yang new, especially yang orang lain udah tahu, mungkin banyak orang Indonesia yang baru adapt belakangan. Karena itu that's why often we need consultants gitu ya. Nah, we will talk about these conditions yang we face di dalam dunia usaha kita, dan we will explore more again on this execution as learning, supaya kita bisa belajar, nggak usah bayar konsultan, mungkin mendengarkan TV program ini, you can have the inspirations and you can apply it. Okay, business leaders and intellectual business community, we have to have a break untuk kita masuk ke dalam segmen berikutnya. Dan buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, silahkan SMS ke 096 kali 788. Dan buat yang terpilih akan mendapatkan buku tentang business process, karena yang kita bicarakan sekarang adalah business process. Kita akan masuk ke dalam segmen berikutnya.